Supreme God Emperor episode 4521-4525. Pada saat ini, Long Taixuan berdiri di sebuah pulau dan melihat ke kejauhan. Meski dari jarak jauh, mereka masih bisa melihat adegan pertarungan. Ekspresi Long Taixuan agak kusut, dan dia tidak bisa menahan diri untuk berkata, pada awalnya, saya bertemu dengannya dengan pengenalan sinyal. Saat itu, dia hanya memotong langit. Setelah masuk ke sini begitu lama, dia datang ke wilayah Fengtian selangkah demi selangkah. Sekarang 5 tingkat melampauiku, dan aku tahu bahwa dia adalah Muyun. Petik 2. Awalnya, aku ingin memenangkan hatinya. Long Taixuan memikirkan hal ini dan hanya merasa konyol. Tingkat pertumbuhan Muyun terlalu cepat. Orang seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa dia lampaui. Long Yunteng sudah menjadi batu sandungannya dan eksistensi yang dia dambakan. Dan Muyun terlebih lagi, putra mahkota naga, status bangsawan, siapa yang tidak mau melakukannya. Di masa lalu, dia hanya merasa bahwa di keluarga naga tulang Taichu, kakak tertua Long Yunteng, kakak kedua Long Yunao, kakak ketiga Long Yun Xiao, dan kakak keempat Long Yunzi adalah anak-anak kesayangan surga yang tidak bisa dia kejar semua usahanya. Tapi sekarang, melihat langit kosong dan Muyun, dia tahu ada hari di luar langit. Itu benar. Di sisi lain, wajah Long Yunteng malah semakin jelek. Muyun berkata dia akan membunuhnya hari ini. Jika Sutian tidak tahan, siapa yang bisa menyelamatkannya? Lari sekarang. Jika dia melarikan diri sekarang, dia tidak akan pernah lepas dari bayang-bayang hatinya sepanjang hidupnya. Tapi, kamu akan mati jika tidak lari. Saat ini, Hai sedang bersorak dan melompat. Apakah Muyun terluka parah? Berat. Tapi langit yang kosong juga menyedihkan. Sungguh dahsyat hingga membuat langit maya jadi sengsara. Lihat, ini kakak laki-laki tertuaku. Kakak laki-laki tertuaku seperti naga dan phoenix di antara manusia. Kakaknya tidak mungkin jahat. Dalam pertempuran ini, Sutian menunjukkan kekuatannya yang mengerikan, yang menegaskan kekuatan Pangeran Taixu Minglong. Tapi Muyun, perang ini pasti akan terjadi di seluruh dunia Changlan. Kaisar 9 kehidupan, yang menyegel 5 tingkat surga, dapat membuat 8 tingkat surga kosong menjadi sangat malu, yang cukup untuk menjelaskan semuanya. Saat ini, pertarungan antara Muyun dan Sutian terus berlanjut. Misteri kehampaan langit yang hampa terpampang jelas. Namun Muyun bahkan lebih kuat dan keterlaluan karena misteri ruang waktu yang terdapat di mata Kaisar Chang dan Kaisar Kuning. Mereka seperti ini, kamu memukulku dan aku menendangmu. Tidak ada yang mau mengaku kalah dan tidak ada yang bisa mengaku kalah. Para penonton benar-benar tercengang. Ini hampir selesai. Anda memukul saya memukul Anda, dan berjuang keras. Aku belum pernah melihat pertarungan seperti itu. Aku belum pernah melihatnya. Banyak orang yang tercengang dan takjub. Dan saat ini, di udara, cahaya keemasan Muyun sudah redup, dan matanya mengeluarkan 2 garis darah dan air mata. Sisik tubuh Sutian hancur, dan kesombongan serta kesombongannya tidak ada lagi. Saat ini, mereka saling memandang. Apa lagi yang bisa kamu lakukan sekarang? Sutian memandang Muyun, mendengus, terengah-engah dan berkata, 9 kaisar kehidupan, saya akui kamu sangat kuat. Aku butuh pengakuanmu. Muyun memandang Sutian dan berkata dengan dingin, apa pengakuanmu terhadapku? Pada saat ini, ekspresi Sutian bahkan lebih acuh tak acuh. Nafas di tubuhnya terus-menerus keluar. Sepertinya ada sesuatu yang terkondensasi di tubuhnya, yang memiliki kekuatan untuk menghancurkan hati orang. Apakah kamu memahami kedalaman kehampaan besar? Kosongkan langit dan bumi. Saat langit kosong runtuh, cakar naganya langsung terlihat saat ini. Dalam sekejap, kekuatan yang terkondensasi dari cakar naga sepertinya terkumpul seluruhnya pada satu titik, lalu mekar dan meledak. Boom! Raungan pelan terdengar saat ini. Sidik jari, seperti jari asli, datang langsung ke Muyun. Kekosongannya terkoyak, dan sidik jarinya sepertinya memotong tubuh Muyun dalam sekejap. Semua orang terkejut saat ini. Sampai saat ini, Sutian masih menyembunyikan gerakan membunuh yang begitu kuat. Ini mengerikan, tapi saat ini, Muyun melangkah keluar. Di kakinya, pola Tai Chi mengembun, dan di belakangnya, pintu reinkarnasi dilepaskan. Boom! Suara ledakan terdengar sepenuhnya. Kekuatan ledakan teror memberikan ilusi kepada orang-orang. Pada saat ini, Muyun tampak seperti dewa, mengeluarkan nafas yang mengerikan. Jalan Tai Chi.
Dalam sekejap, seberkas cahaya membubung ke langit. Cahaya hitam dan putih seakan menyatu dan terpisah satu sama lain. Ledakan dahsyat terdengar saat ini. Raungan yang dalam, terus-menerus meledak, nafas yang menakutkan, terdengar satu demi satu. Cahaya jalan Tai Chi dan cahaya sidik jari bertabrakan dalam sekejap, dan deru merobek dunia terdengar pada saat ini. Batal, terkoyak. Tubuh Sutian muncul di depan tubuh Mu Yun dalam sekejap. Pada saat ini, di tangan Mu Yun, pedang panjang keluar dalam sekejap. Pedang itu seperti pelangi, yang seakan-akan mengoyak dunia. Pedang itu menusuk tubuh naga Sutian dan menusuk leher Sutian dalam sekejap. Darah mengalir keluar. Pada saat ini, Lengkeng memancarkan cahaya yang luar biasa dan menatap Mu Yun. Dia merasakan ancaman kematian yang nyata. Pada saat ini, panah hitam melintasi kehampaan dan membunuh Mu Yun. Kamu Jiu Jue, kamu berhasil. Yu Jiu Jue, pangeran dari 9 keluarga naga Yuyin, sama kuatnya dengan Sutian. Formula hantu, panah hantu. Pada saat ini, Hai Yi melihat pemandangan ini, dan tanpa berpikir panjang, dia langsung membunuh ke depan. Namun, kecepatan panah hantu sangat cepat, dan kecepatan Hai Yi sangat sulit untuk dikejar. Pada saat ini, sosok lain muncul tepat di depan Hai Yi dan memblokir intersepsi Hai Yi. Panjang Yunteng, Hai Yi meraung, kamu pecundang, dikalahkan oleh aku dan saudaramu, beraninya kamu melakukannya. Kamu benar-benar ingin mati. Long Yunteng seharusnya tidak melakukannya. Hari ini, jika Sutian dibunuh oleh Mu Yun, dia akan tamat. Tadi, dia ingin lari. Namun, jika Anda melarikan diri, Anda akan dipermalukan sepenuhnya. Dia sedang menunggu akhir perang. Jika Sutian menang, dia tidak perlu lari. Mu Yun akan mati. Sutian kalah sekarang, tapi kamu Jiu Jue menembak. Tentu saja, dia ingin melakukan sesuatu. Bagaimana Hai Yi bisa menghentikan tembakanmu Jiu Jue? Bagaimanapun, Sutian dan Mu Yun hampir memutuskan bahwa Sutian dikalahkan, tetapi Mu Yun hampir menghabiskan segalanya. Dengan kekuatan Yu Jiu Jue, sangat mungkin untuk membunuh Mu Yun saat ini. Adapun adil atau tidaknya, iblis peduli. Hanya ketika Anda masih hidup Anda dapat membicarakan segalanya. Saat ini, mata Yu Jiu Jue dingin dan tajam. Panah hantu membunuh Mu Yun dengan kecepatan tinggi, dan hatinya telah bangkit. Awan penggembala seperti itu harus mati hari ini. Saat ini, Hai Yi hanya bisa khawatir. Mantra naga darah dari keluarga naga Dewa Laut dan keterampilan kekosongan besar dari keluarga naga Taixuming semuanya merupakan rahasia utama. Rumus hantu adalah keterampilan rahasia dari 9 keluarga naga Yuyin. Jika Mu Yun meninggal di depannya, bagaimana dia akan menjelaskannya kepada kakak laki-lakinya di masa depan? Boom! Tapi semuanya sudah terlambat. Panah hantu ditujukan ke Mu Yun. Dalam sekejap, cahayanya meledak, dan panah hitam itu menyebarkan gas panah yang mengerikan, yang segera menghitamkan dunia. Gas panah hitam yang terus-menerus meletus sepertinya menghilang kapan saja, namun sepertinya tidak akan pernah hilang. Sementara gas panah hitam mengembun dan menyebar, semua orang merasa bahwa langit dan bumi telah runtuh berkali-kali di bawah sapuan gas pedang hitam. Mata Hai Yi terlihat kusam saat ini. Sudah berakhir, kakak akan membunuhku. Kakak tidak akan menginginkanku. Hai Yi tampak kusam. Saat ini, Long Yunteng merasa lega. Mati, pasti sudah mati. Tidak mungkin untuk tidak mati. Formula hantu-hantu, keterampilan rahasia dari 9 keluarga naga Yuyin, dan Mu Yun telah mencapai titik itu. Apalagi yang harus ditolak? Kekal, itu aneh. Pada saat ini, Yu Jiu Jue melihat ke tempat hitam dan melihat kabut hitam di seluruh dunia, tetapi tatapannya tiba-tiba menjadi tidak wajar. Tidak mati. Nada suara Yu Jiu Jue suram dan mengerikan saat ini. Panah hantu, ini sangat cepat dan eksplosif. Mu Yun tidak bisa bertahan. Bagaimana tidak mati? Saat ini, antara langit dan bumi, tampaknya ada cahaya cian tak berujung yang memancarkan pesona. Cahaya biru seakan merobek dunia dan segalanya. Gas panah hitam, yang diselimuti cahaya cian, perlahan-lahan pecah dan menyebar. Di seluruh langit, pesona biru menyebar dan menyelimuti dunia. Di atas ketinggian itu, pakaian Mu Yun rusak. Pedang ilahi Tian Kue masih menembus leher tubuh naga Sutian, dan telapak tangannya berubah menjadi ratusan kaki saat ini, memegangi kepala Sutian. Langit yang kosong hampir tidak bisa bernapas. Namun pada bagian samping tubuh Mu Yun,
seorang pemuda mengenakan satu set pakaian panjang berwarna biru yang terlihat sedikit berantakan, rambut panjangnya diikat, dengan sehelai rambut miring di bagian atas alisnya. Melihat lebih dekat, mata pemuda itu bersinar, tetapi ekspresinya tidak normal. Satu helai rambut menghadap ke kiri, dan helai rambut Muyun lainnya menghadap ke kanan. Mereka sangat mirip dalam hal berpakaian. Oh, kacau sekali. Suara sarkastik terdengar di seluruh dunia saat ini. Berguling anak sapi, aku bisa menangkap pangeran dari keluarga naga Taik Suming hidup-hidup. Bisakah? Haha, anjing, siapa yang kamu anggap remeh? Aku hanya meremehkanmu. Jika kamu memiliki kemampuan, kamu dapat menangkapnya. Saat ini, Anda melihat saya dan saya berkata, seolah-olah Anda adalah seniman bela diri di sekitar Anda. Namun saat ini, orang-orang di bawah tercengang dan tetap di tempatnya. Pada saat ini, pria di Xing Yi memandang Muyun dan berkata dengan sinis lagi, itu hanya untuk menangkap langit yang kosong, aku bisa selamat. Siapa yang tidak bisa menyombongkan diri? Jangan berpura-pura menjadi serigala ekor besar di hadapanku. Pergi, aku tidak berpura-pura, aku tidak percaya, aku akan mencobanya sekarang. Kamu menangkapnya, tangkap. Dalam sekejap, mereka sepertinya ingin bertarung. Pada saat ini, Hai di bawah hampir melompat kegirangan dan berkata dengan gembira, kakak. Gulung betisnya. Mendengar hal itu, pria berbaju biru itu berteriak, aku tidak malu sepertimu. Aku bahkan tidak bisa membunuh naga Yunteng. Aku tidak malu. Ketika Hai mendengar ini, wajahnya terkulai dan berkata, saya tidak sekuat dia. Sekarang saya lebih baik dari dia. Itu tidak mudah. Hentikan omong kosong itu. Itu semua hanya alasan. Musuhmu akan peduli apakah kamu lebih kuat atau lebih lemah darinya. Mengapa kamu lebih lemah dari dia? Akankah musuh melawanmu ketika kamu lebih kuat darinya? Tampaknya inilah kebenarannya. Pada saat ini, Yu Jiujue melihat ke ketinggian, dan langit virtual hampir menggantung dalam satu tarikan napas. Dia memandang Muyun dan pemuda berbaju biru di samping Muyun. Si King, suara dingin terdengar pelan. Dalam beberapa tahun terakhir, di antara naga emas bercakar 5, si King telah mendapatkan ketenaran yang luar biasa. Pada saat ini, si King juga melihat ke arah Yu Jiujue, tersenyum dan berkata, aku akan membunuh anak ini. Anda, Muyun memandang si King dan mendesis. Tidak percaya, si King tersenyum, melangkah keluar, menggosok tangannya, menunjukkan senyuman yang sangat mengecil dan berkata, saya tidak membual. Oh ya, si King memandang Muyun saat ini dan menggoyangkan telapak tangannya. Di depannya muncul sebuah kotak kayu tua dan lapuk. Dia berkata langsung, saya mendapatkannya di wilayah rahasia Istana Jiang hari ini. Saya sendiri tidak dapat menggunakannya. Ini dia. Apa? Muyun meraih kotak kayu itu dengan satu tangan. Dia hanya merasa beratnya seperti 1000 jun ketika dia naik waktu. Di luar kotak kayu busuk itu, nampaknya ada lapisan larangan. Di luar larangan itu, terdapat gas yang tajam dan menakutkan. Karakter lemah masih terlihat dari permukaan kotak kayu yang sudah lapuk. Pedang baki jiwa es. Muyun melihat tulisan tangan kuno yang kuat dan tertegun. Anakmu menggunakan pedang. Pedang ini untukmu. Si King berkata sambil tersenyum, ini menyelamatkanmu dari mengatakan bahwa Lao tidak menarik sepanjang hari. Pedang baki jiwa es. Seni bela diri dari 4 keluarga naga menjadi pucat satu demi satu. Peralatan kekaisaran yang digunakan oleh si Yu Jiang pada saat itu adalah peralatan kekaisaran yang sebenarnya. Anakmu punya sedikit hati nurani. Muyun tersenyum dan menerima pedang bingpeng baki dan berkata, senjata kekaisaran ini tidak boleh digunakan untuk saat ini. Saya bisa memberikannya kepada Meng Yao atau Sue Qi nanti. Itu tidak menjanjikan. Tidak bisakah kamu menggunakannya sendiri? Kamu tahu sial, di antara dua pertengkaran itu, mata Hai berbinar dan menatap Si King. Dia tidak dapat menahan diri untuk berkata, saudaraku, di mana saya? Kamu punya kentut. Si King memarahi, apakah menurutmu aku ini orang kaya baru? Aku akan mengambil separuh hidupku dengan senjata kekaisaran ini. Ketika Hai mendengar ini, dia tertawa dan berkata, saudaraku, aku punya sesuatu yang baik untukmu. Keluar, Si King memarahi, saya tidak menyukai hal-hal baik yang Anda katakan. Pada saat ini, 4 sisi seni bela diri, tetapi juga ekspresi aneh. Hai, pangeran dari keluarga naga laut, apakah ini? Benarkah adik dari Si King? Saat ini,
Xie Qing menggoyangkan telapak tangannya dan melihat ke depan. Hai Yi, tangkap naga Yunteng dan berikan pada Muyun. Adapun 9 keajaiban terpencil, aku mengulitinya hari ini. Hai Yi mengangguk dan berkata, iya. Pada saat ini, Lusan dan Lu Feng memandang pangeran mereka. Pangeran, tidak, Ruo Xue berkata saat ini, mengalahkan Long Yunteng sudah cukup untuk meningkatkan prestise keluarga kami. Jika kamu menangkap Long Yunteng, keluarga naga tulang Taichu akan membencimu. Takut dengan telur, Xie Qing memarahi, biarkan dia menangkap, jangan biarkan dia membunuh. Jika Anda takut melakukan sesuatu sebelum dan sesudahnya, sulit mencapai hal-hal besar. Xie Qing memandang Hai Yi dan berkata, jangan belajar dari Laozi Haiyuanmu. Tidak ada gunanya menjadi mantap. Jadilah sombong dan sombong. Dengan cara ini, orang lain akan takut padamu. Dunia seni bela diri, cara bertahan hidup, itu dia. Awalnya, kamu mengguncang keluarga naga laut dan keluarga naga Yan kuno. Bahkan jika kamu berteman dengan keluarga Ye, keluarga kaisar juga mengincarmu. Siapa yang kamu takut tersinggung? Hai Yi segera mengangkat dadanya dan berkata, aku tahu, kakak. Pada saat ini, Hai Yi memandang Long Yunteng dan bersenandung, Long Yunteng, kamu sudah selesai saat ini. Long Yunteng ingin melarikan diri, tetapi tidak ada tempat untuk melarikan diri. Hai Yi telah mengamatinya. Sekarang, tidak ada jalan kembali. Dasar, bajingan, Long Yunteng memarahi dengan pelan, dan pada saat ini, seni bela diri keluarga naga tulang Taichu juga membunuh seni bela diri keluarga naga yang mengguncang laut satu demi satu. Tiba-tiba, kekuatan pembatas antara langit dan bumi berfluktuasi. Xie Qing berdiri di udara saat ini. Bisakah kamu berpegangan? Tentu saja, Xie Qing memandang Mu Yun dan berkata, jangan mencoba menjadi berani. Tidak apa-apa. Pada saat ini, suara terobosan di udara terdengar, dan sosok-sosok muncul di udara pada saat ini. Xie Chong, Xie Qing melihat pemuda pertama dan berkata langsung, lindungi saudaramu. Pemuda terkemuka, dengan bentuk dan penampilannya, hanyalah Xie Qing. Mendengar kata-kata Xie Qing, dia segera mengangguk dan berkata, jangan khawatir, saudaraku. Pada saat ini, Xie Yun, sang penggembala, langsung bergegas ke tengah dan memimpin penggembala. Xie Qing melangkah keluar, tersenyum dan berkata, jika kamu menangkap Sutian, aku tidak akan menangkapmu Jiu Jue. Bukankah kepalanya lebih pendek darimu? Pada saat ini, Xie Qing memandang Yu Jiu Jue, tersenyum dan berkata, kamu Jiu Jue, kamu hampir membunuhku dengan tamparan di masa lalu, tapi sekarang. Mu Yun tercengang saat mendengar ini. Tampaknya Xie Qing belum berlayar mulus di lingkaran naga selama ini. Kedua bersaudara ini punya pengalaman masing-masing. Namun, tidak ada seorang pun yang bisa dengan santai menghadapi situasi saat ini. Yu Jiu Jue menatap Xie Qing dengan mata dingin. Saat itu, saya baru saja menebang surga, tetapi Anda menyegel surga. Tetapi sekarang, saya adalah alam surga ke-7, tetapi Anda adalah alam surga ke-8. Xie Qing mencibir, belum terlambat bagi seorang pria untuk membalas dendam. Saya bukan seorang pria sejati, tapi itu sudah lama sekali. Bagaimana kamu mati hari ini? Mata Yu Jiu Jue dingin dan tajam saat ini. Saat ini, Xie Chong berdiri di sisi Mu Yun. Saudaramu, Xie Chong memandang Mu Yun dan berkata dengan penuh semangat, saya pernah mendengar bahwa Anda dan saudara laki-laki Xie adalah teman hidup dan mati. Saudara Xie memuji Anda di depan saya sepanjang hari. Saya akhirnya melihat orang yang nyata hari ini. Puji aku, apakah kamu yakin tidak menyakitiku? Tentu saja aku memujimu, Xie Chong berkata sambil tersenyum. Mu Yun melihat ke sisi Xie Chong dan segera berkata, menurutku kalian semua bukan naga emas bercakar 5. Mendengar ini, Xie Chong tersenyum, mendekati Mu Yun dan berbisik, saudara Xie tidak hanya menjabat sebagai pemimpin keluarga naga emas bercakar 5 di kerajaan naga selama bertahun-tahun, tetapi juga mengumpulkan banyak kekuatan di kerajaan naga. Petik 2. Kamu akan tahu nanti. Mu Yun sedikit mengangguk. Lindungi hukum untukku, aku perlu istirahat. Dengan itu, Mu Yun dengan kuat menekan langit virtual yang setengah mati dengan segel Kaisar Tiongkok Timur, oven langit dan bumi, dan tongkat Lady. Kemudian Mu Yun duduk di tanah dengan lutut bersilang. Cedera internalnya sangat serius. Namun, perang dengan langit kosong hampir menghabiskan kekuatan batas internal dan kekuatan mendominasi Tao, dan bahkan menghabiskan pikirannya. Namun,
Dalam keadaan seperti itu, tubuh memiliki keinginan yang lebih ekstrim terhadap kekuatan murni esensi, Qi, dan roh. Setelah Xie Qing muncul di sini, Haixuan, yang terus-menerus berteriak, juga diam-diam berada dalam gambar surga pembunuh Muyun. Saat ini, Xie Qing sudah menghadapi Yu Jiujue. Setelah bertahun-tahun, Xie Qing telah mencapai 7 tingkat wilayah Fengtian, yang tidak lagi menjadi kelemahannya ketika dia terpisah dari Muyun. Kedua bersaudara itu punya peruntungan masing-masing. Saat ini, ekspresi Xie Qing agak galak dan matanya dingin. Yu Jiujue, aku membual di depan kakakku. Kata-katanya jatuh dan tubuhnya terpental dalam sekejap. Yu Jiujue tidak ceroboh saat ini. 7 kali lipat Xie Qing telah mendapatkan ketenaran di kerajaan naga selama bertahun-tahun. Hampir setiap kali Xie Qing meninggal, dia mampu menyelamatkan dirinya dari bahaya, menghadapi situasi putus asa berulang kali, dan bertahan hingga hari ini. Orang-orang seperti itu adalah yang paling mengerikan. Di sekitar tubuh Yu Jiujue, tenda hitam yang mengerikan menyebar. Pada saat ini, di antara seniman bela diri dari 9 keluarga naga Yuyin, seorang pemuda berwas 7 yang menyegel surga melangkah keluar dan berkata dengan dingin, "Bunuh kamu hanya naga lain-lain, kenapa aku harus membunuh putra mahkota?" Dari 9 naga Yuyin, kamu Huan, kembalilah. Anda Jiujue lalu berteriak. Sudah terlambat. Saat pemuda bernama Yu Huan keluar, dia sangat cepat. Xie Qing melihat pria itu terbunuh, tapi dia mencibir. Saat dia menggoyangkan telapak tangannya, cahaya keemasan memenuhi udara. Dengan tinju di udara, sebuah tinju meledak dan keluar dari sosok itu. Bang! Suara yang dalam terdengar. Tubuh pria itu langsung ditembus dan meledak. Xie Qing menggoyangkan telapak tangannya dan tubuhnya langsung hancur. Apakah kamu pantas mendapatkannya? Xie Qing berkata dengan dingin. Buku emas. Pada saat ini, Yu Jiujue tercengang. Keterampilan rahasia dari keluarga naga emas 5 cakar, buku emas, Jin Zheng Yuan benar-benar memberimu latihan. Buku emas. Ini bukan sebuah buku, tapi formula seni bela diri yang kuat dari keluarga naga emas bercakar 5. Keterampilan kekosongan yang hebat, mantra naga darah, formula hantu, buku emas, Del. Ini adalah seni bela diri terbaik dan keterampilan rahasia paling kuat di antara keluarga naga besar. Jin Zheng Yuan bisa memberi Xie Qing buku latihan emas. Mari kita lihat apakah formula hantumu kuat atau buku emasnya lebih baik. Pada saat ini, Xie Qing berhenti berbicara omong kosong dan langsung bergegas keluar. Boom! Mereka bertabrakan seketika, dan kekuatan berguncang antara langit dan bumi. Saat Muyun dan Sutian bertarung, Xie Qing dan Yu Jiujue juga mengalami fluktuasi yang mengerikan. Tinju pria emas. Xie Qing meminum sepatah kata pun dan mengepalkan tangannya. Nafas teror muncul dalam sekejap, dan suara gemuruh terus terdengar. Tinju emas meledak, meninggalkan jejak emas. Setelah tinju emas meledak, lintasannya melaju ke depan, seolah menyatu dengan tinju emas. Setelah tinju dan tenda berkumpul, cahaya keemasan menyebar ke seluruh langit dan terbang langsung ke bawah. Tinju hantu. Pada saat ini, tinju langsung pecah. Kong! 2 orang, berlawanan gaya tinju, mengeluarkan suara dentang, kali ini menghasilkan kekuatan ledakan yang sangat menakutkan. Sebuah lingkaran cahaya, yang langsung berpusat pada 2 orang, pecah dan menyebar ke seluruh bumi. Pada saat ini, seni bela diri dari keluarga naga tulang Taichu, keluarga naga Zhou Yuyin, dan keluarga naga Taixuming membunuh mereka yang mengguncang keluarga naga Dewa Laut satu demi satu. Seni bela diri klan naga Taixuming secara alami membunuh Xie Chong dan lainnya secara langsung. Putra mahkotanya ditangkap oleh Mu Yun Seng. Tapi Long Taixuan, Long Baifeng, dan Long Fuling berdiri di tempat yang sama. Untuk sesaat, mereka tidak tahu harus berbuat apa. Melawan Xie Qing dan Mu Yun. Ini sangat sulit bagi Long Taixuan dan Long Fuling. Namun, Long Yunteng jelas bukan lawan Hai saat ini. Pada saat ini, prajurit naga Taixuming bertarung dengan Xie Chong dan yang lainnya. Mu Yun membuka matanya sedikit, memandangi sekelompok prajurit naga Taixuming, dan berkata dengan acuh tak acuh, jika kamu berani bertarung lagi, aku akan segera membunuh Sutian. Mendengar ini, banyak prajurit naga Taixuming berhenti satu demi satu, tidak berani. Namun saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar dan langsung berteriak, jika dia berani membunuh pangeran, aku terlalu hampa. Naga Ming tidak akan pernah mati bersama penggembalanya. Saat itu, Mu Yun, kamu juga akan mati. Tidak berani.
Mu Yun tersenyum saat ini. Ah, tiba-tiba, terdengar tangisan yang mengerikan. Ada sisik naga di permukaan tubuh naga langit yang kosong, yang langsung ditarik keluar. Coba, beranikah aku? Mu Yun mencibir dan berkata, jika kamu mencabut semua sisik naga satu persatu, diperkirakan langit yang kosong akan mati. Begitu ucapan ini keluar, orang-orang dari klan naga Taiksu Ming berhenti satu demi satu. Terus menyerang. Mu Yun benar-benar membunuh sang pangeran. Siapa yang bisa menahan kemarahan sang patriark? Saat ini, mata semua orang sulit untuk melihat. Apa yang harus saya lakukan? Dengan cara ini, para pihak akan bertarung. Di sisi lain, pertarungan antara Xie Qing dan Yu Jiujue juga memicu gelombang yang mengejutkan. Mereka bertempur dari pulau hingga ke laut. Gelombang besar yang membubung dari langit hampir dapat menjungkirbalikkan hegemoni langit dan bumi secara umum. Xie Qing dari alam beruas 7 melancarkan serangan yang sangat sengit terhadap 9 keajaiban alam beruas 8. Ini membuat Mu Jiujue menghadapi tekanan besar. Xie Qing sangat ahli dalam mengendalikan gerakan dalam buku emas keluarga naga emas bercakar 5. Setiap gerakan, setiap bentuk, membuatnya merasakan tekanan. Gelombang teror terus menyebar ke segala penjuru. Setelah Xie Qing meninju, dia mencibir, buang-buang barang. Kamu Jiujue terlihat jelek. Seorang penggembala awan mengubah dirinya menjadi seekor naga, dan dia benar-benar menyelesaikan kutukan naga darah, keterampilan rahasia keluarga naga untuk mengguncang dewa laut. Xie Qing, naga lain-lain, telah menjadi buku emas dari keluarga naga emas bercakar 5. Keduanya telah mencapai hal-hal luar biasa. Sekarang, Yu Jiujue juga merasakan kekuatan ledakan yang sangat mengejutkan. Suara menderu terus berdering, dan serangan Xie Qing menjadi semakin sengit. Aku tidak akan bermain denganmu. Pada saat ini, Xie Qing tiba-tiba membuka mulutnya, tersenyum dan berkata, aku benar-benar tidak mengagumimu, kamu menyia-nyiakannya. Aku masih memukuli dan memarahi saudaraku, tetapi aku juga terluka seperti anakku. Aku pantas untukmu. Yu Jiujue sangat tertekan saat ini. Mu Yun 5 kali lipat hampir membunuh Su Tian. Sekarang Xie Qing 7 kali lipat, dia merasa bahwa dia bukan lawan. Penguasaan buku emas Xie Qing terlalu tinggi. Tapi dia bukanlah naga emas bercakar 5, hanya naga lain-lain. Kirim kamu ke barat. Saat ini, Xie Qing mengucapkan sepatah kata dan tersenyum. Tangannya tiba-tiba mengembun, membentuk tanda perubahan yang tidak jelas, makmur, dan kuno. Jika kamu mampu menahan segel ini, aku akan melepaskanmu. Xie Qing tersenyum dan menekankan tangannya. Tandanya ada di udara dan langsung jatuh. Boom! Deru teror terdengar saat ini. Tanda itu naik dari langit dan menukik ke bawah, seperti Kunpeng Jiutian, menuju ke laut. Namun saat tanda itu menukik ke bawah, tiba-tiba berubah menjadi bayangan naga. Itu adalah naga biru yang panjangnya tampak seperti 100 kaki, dengan sisik dan baju besi biru, yang memenuhi seluruh tubuh dan menempel erat satu sama lain. Suci, jika hanya, tandai, jatuhkan seketika, boom, saat ini, laut pecah, dan gelombang setinggi ribuan kaki menyapu dunia dan terus meledak. Ledakan tersebut mengejutkan para pejuang di sekitarnya. Sosok-sosok berhenti berkelahi dan melihat ke kejauhan. Untuk waktu yang lama, laut sepi. Namun di ujung laut, sesosok tubuh datang selangkah demi selangkah. Melihat lebih dekat, pria berbaju biru itu sedang memegang lengan baju. Pria di belakang punggungnya. Karena hambatan di laut, tubuh pria itu mengeluarkan darah dan mewarnai laut menjadi merah. Pangeran, pangeran, pada saat ini, para seniman bela diri dari keluarga naga Zhou Yuyin menjadi pucat satu demi satu. Pangeran dikalahkan dalam pertempuran dengan Xie Qing. Tidak, ini bukan kekalahan. Ini hampir dibunuh oleh Xie Qing. Pada saat ini, Xie Qing mendekati kerumunan selangkah demi selangkah dan tertawa dan berkata, Mu Yun, aku jauh lebih muda darimu. Mu Yun, dikelilingi oleh Xie Chong dan yang lainnya, mendengarkan ini, membuka matanya lagi, melihat Xie Qing datang selangkah demi selangkah, dan sebuah radian muncul di sudut mulutnya. Bocah ini, saat ini, semua pihak berhenti berkelahi. Langit kosong dikendalikan oleh Mu Yun. Yu Jiujue dipukul dengan keras oleh Xie Qing. Hanya Long Yunteng yang masih menahan serangan Hai. Namun kekalahan hanya tinggal menunggu waktu saja. Apalagi ini, Xie Qing mendatangi Mu Yun selangkah demi selangkah saat ini. Lemparkan Yu Jiujue yang setengah mati ke tanah. Anak laki-laki ini,
ketika saya memotong 3 tingkat Tianjing, dia menyegel 3 tingkat Tianjing dan hampir dibunuh olehnya. Pada saat itu, dia melihat ke atas dan bahkan tidak melihat ke arah saya. Sekarang dia seperti ikan mati. Xie Qing menginjak wajah Yu Jiujue yang setengah mati dan mencibir, apakah kamu masih gila? Apa lagi yang kamu katakan? Semut Mol adalah semut Mol, bermacam-macam naga adalah bermacam-macam naga, dan 10 keluarga naga teratas adalah ortodoks. Gila, gila, Xie Qing berkata dengan pikiran hancur, tetapi Mu Yun memperhatikan bahwa mata lusinan prajurit naga yang mengikuti Xie Qing semakin cerah. Ada banyak jenis naga, 10 keluarga naga menyebut diri mereka ortodoks. Hal ini membuat keluarga naga lainnya berani marah kepada 10 keluarga naga teratas. Xie Qing bukan dari 10 keluarga naga teratas, jadi dia akan dianggap sebagai naga lain-lain. Dan para pejuang ini bukan dari 10 keluarga naga. Sebagai naga lain-lain, Xie Qing mengalahkan putra mahkota dari 9 keluarga naga Yuyin yang mengaku ortodoks, dan memberi orang-orang ini energi 10 kali lebih banyak. Namun, orang-orang ini mungkin tidak tahu bahwa apa yang Anda anggap sebagai naga lain-lain sebenarnya. Satu-satunya keturunan dari satu-satunya naga leluhur di tahun-tahun itu. Tanda apa yang baru saja kamu berikan? Mu Yunpan duduk di tanah dan berkata, bahaya, segel Zulong. Xie Qing berjongkok dan berkata sambil tersenyum, orang tua Baili memberikannya kepadaku, mengatakan bahwa itu diperbaiki oleh Zulong pada tahun-tahun itu, jadi aku harus memperbaikinya, tetapi darahku tidak terlihat sekarang. Zulong yang diperbaiki segelnya sepertinya tidak dibuat oleh Zulong pada tahun-tahun itu, jadi tidak ada yang mengenalinya. Tapi kekuatannya masih sangat kuat. Yang saya latih adalah Zulong Jue. Segel Zulong hanyalah salah satunya. Bukan apa-apa, coba lagi nanti. Kereta gantung Mu Yun Si, bolehkah saya melakukannya? Tidak ada yang salah dengan itu. Xie Qing berkata langsung, kamu juga bisa berubah menjadi naga. Jika kamu takut dengan palu, kamu tidak akan mati jika mencobanya. Petik 2, dan ku beritahu padamu, Patua Baili memberitahuku bahwa formula Zulong bersifat inklusif. Sekarang 10 rahasia teratas dari 10 keluarga naga semuanya berasal dari formula Zulong. Kalau begitu kembalilah dan katakan padaku. Xie Qing terkekeh dan berkata, anakmu khawatir formula Zulong tidak kuat. Dia akan memperbaikinya dengan sia-sia. Begitu dia mendengarkan formula Zulong dan membuka 10 rahasia, dia akan bersedia memperbaikinya. Mu Yun tidak repot-repot memperhatikan orang ini saat ini. Kakak laki-laki, pada saat ini, sesosok tubuh datang menentang langit dan meninggalkan sosok setengah mati. Dia tertawa dan berkata, saudaraku, apakah aku kuat? Pada saat ini, Mu Yun juga melihat ke arah Hai Yi dan terdiam di dalam hatinya saat ini. Hai Yi seperti tuannya membuang tulang. Kaki anjing itu berlari keluar, mengambil tulangnya, dan kemudian meminta pujian kepada tuannya. Hai Yi, bagaimanapun, itu juga merupakan pangeran dari keluarga naga pengguncang laut. Ini, setidaknya taruh di rak. Long Yunteng berlumuran darah dan terlihat sangat menyedihkan. Setengah berlutut di tanah dan tidak berkata apa-apa. Langit kosong telah berakhir. Yu Jiujue sudah berakhir. Dia juga sudah selesai. Saat ini, Long Yunteng membenci langit kosong dan 9 Jue yang sunyi. Awalnya, keduanya muncul, yang satu lebih sombong dari yang lain. Tapi sekarang, betapa gilanya dulu, betapa menyedihkannya sekarang. Itu buruk. Saat ini, angka-angka datang satu demi satu. Long Taixuan, Long Baifeng, dan Long Fuling berkumpul. Long Fuling memandang Xie Qing dan ingin maju, tapi dia sedikit malu. Fuling, Xie Qing melangkah maju dengan tangan terbuka dan memeluk Fuling yang panjang. Dia menunjuk ke ujung hidungnya dan berkata sambil tersenyum, apakah kamu merindukanku, Linger? Untuk sesaat, Fuling yang panjang tersipu. Mu Yun melirik Xie Qing dan tidak repot-repot memperhatikan orang ini. Bajingan, Mu Yun memarahi. Xie Chong dan Hai Yi mengangguk satu demi satu. Xie Qing meraih tangan kecil Long Fuling dan mendatangi Mu Yun dan berkata, Mu tua, ini istriku, Long Fuling. Xiaoling, itulah yang kubilang padamu selama ini. Mu Yun adalah pria yang kurang tampan, kurang kuat, dan buruk dalam segala hal. Tapi meski lebih buruk dariku, itu sudah sangat kuat. Pada saat ini, Long Taixuan melangkah maju, memandang Mu Yun yang duduk bersila di tanah, dan berkata dengan tangan melengkung, saudaramu, saya tahu bahwa kakak laki-laki tertua saya telah menyinggung perasaan Anda,
tetapi bagaimanapun juga, dia adalah saudara laki-laki tertua saya. Bisakah kamu lepaskan dia? Ya, pada saat ini, Long Fuling meraih lengan Xie Qing dan berkata, Xie Qing, bisakah kamu melepaskan kakakku? Bajingan ini ingin membunuh adikku, tentu saja dia tidak bisa melepaskannya. Selain itu, Mu Yun tercengang saat mendengar ini. Saudaramu, pada saat ini, Long Taixuan mendatangi Mu Yun dan berkata dengan tulus, Yun Teng adalah saudaraku. Aku harap kamu dapat melihat wajahku dan menyelamatkannya dari kematian. Sebelum Mu Yun berbicara, Xie Qing berkata, Long Taixuan, kamu tahu, aku sangat membencinya. Mengapa kamu memohon pada saudaraku sekarang? Tidak ada gunanya, kamu harus memohon padaku. Long Fuling berkata, Xie Qing, bisakah kamu melihat wajahku? Xie Qing memandangi penampilan menyedihkan Long Fuling, memegang tangan gioknya dan berkata dengan lembut, Ling yang baik, tanya Mu Yun apakah dia mau. Mu Yun memelototi Xie Qing. Pada saat ini, Long Taixuan dan Long Fuling memohon pada Long Yun Teng. Mu Yun memandang Long Taixuan dan berkata terus terang, kakak tertuamu, menurutku kamu tidak memperlakukannya seperti itu. Long Taixuan terdiam sesaat. Hal itulah yang terjadi. Namun, kakak laki-laki tertua selalu menjadi pangeran dari keluarga naga tulang Taichu, dan statusnya lebih tinggi dari mereka. Jika kakak tertua meninggal, keluarga naga tulang Taichu akan berada dalam kekacauan. Itulah masa depan sebuah keluarga. Jika mereka mati, mau tidak mau anak-anak lain akan bersaing memperebutkan tahta pangeran. Pada saat itu, keluarga naga tulang Taichu akan berada dalam kekacauan. Mu Yun juga menghela nafas dalam hatinya. Jika Wu Xinyao ada di sini, dia akan bersikeras membunuh Long Yun Teng. Wanita itu memiliki pikiran yang halus. Ketika Long Yun Teng meninggal, Long Taixuan memiliki kesempatan untuk bersaing memperebutkan putra mahkota, tetapi Long Taixuan tidak berpikir demikian. Bersikap baik mungkin merugikan diri sendiri. Kalau begitu, Mu Yun baru saja hendak berbicara. Tiba-tiba, suara hentakan udara terdengar saat ini. Di segala arah, sepertinya ada sosok yang datang saat ini. Nafas yang mengerikan itu menekan dunia. Bukan hanya 8, tapi juga 9 tingkat nafas. Pada saat ini, bayangan Tao datang, dan nafas familiar juga muncul. Xie Qing Mei berkata, itu adalah orang-orang dari naga Zhou Yuyin dan naga Taixuming, dan orang-orang dari naga tulang Taichu. Perang di sini telah berlangsung begitu lama. Beberapa dari orang-orang ini ingin menyebarkan informasi, dan mereka dapat melakukannya. Tetapi saat ini, Xie Qing tidak terlalu khawatir dan tidak terlalu takut. Dan 3 arah, 3 tim manusia dan kuda, datang dengan cara yang mengancam. Ketiga pemimpin tersebut, masing-masing mengenakan kostum berbeda, memiliki sikap berbeda. Namun tanpa kecuali, mereka semua memiliki ledakan ladang gas yang kuat. Xie Qingding melihatnya dan tersenyum. Kelompok di sebelah kiri, orang-orang dari klan naga Taixuming, dipimpin oleh Su Yuansheng, menyegel 9 tingkat surga. Kelompok di sebelah kanan adalah orang-orang dari 9 klan naga Yuyin. Pemimpin lembah adalah pemimpinnya, dan surga disegel 9 kali. Adapun kelompok di belakang kita, orang-orang dari keluarga naga tulang Taichu, pemimpin Long Yuanhui, memiliki 9 tingkatan. Ketiganya tidak sendirian di antara 3 keluarga besar. Xie Qing berkata, tapi dia tidak takut. Dia adalah surga tingkat ke-7. Bagaimana dia bisa takut pada orang-orang ini? Itu hanya untuk menyegel surga 9 kali. Apa masalahnya? Yun Teng. Pada saat ini, naga Yuanhui dari keluarga naga tulang Taichu melihat penampakan awan naga, dan amarahnya membara di dalam hatinya. Tapi ketika saya melihat Long Taixuan, Long Baifeng, dan Long Fuling ada di sekitar Mu Yun dan Xie Qing, saya tidak khawatir. Paman Yuanhui. Pada saat ini, Long Yun Teng diinjak oleh Hai. Wajahnya jelek. Dia berteriak pelan, tapi dia tidak berani mengatakan apapun. Dia tidak takut pada Mu Yun, tapi dia takut pada Xie Qing. Xie Qing, yang telah terkenal di kerajaan naga selama bertahun-tahun, benar-benar ceroboh. Jika kamu benar-benar membuatnya kesal saat ini, kamu akan dirugikan jika menamparkan dirimu sendiri sampai mati. Pada saat yang sama, Su Yuansheng dan You Guchang secara alami melihat penampilan menyedihkan dari putra mahkota mereka. Tapi mereka tidak terburu-buru. Hidup dan mati pangeran ada di tangan Mu Yun dan Xie Qing. Mereka tidak berani mengatakan hal yang kejam. Pada saat ini,
Long Yuanhui memandang Mu Yun dan Xie Qing. Kedua, musuh harus diselesaikan daripada diikat. Long Yuanhui tidak mendominasi dan berkata dengan sopan, saya tidak tahu bagaimana kalian berdua bersedia melepaskan putra mahkota kami. Long Yuanhui secara alami mengetahui situasi Mu Yun saat ini. Sekarang Mu Yun muncul di sini, kuil bintang tidak mungkin membiarkan Mu Yun pergi. Klan naga tulang Taichu tidak perlu bertarung dengan Mu Yun. Apalagi yang paling mendesak adalah umur panjang Yunteng. Sederhana, Xie Qing berkata pada saat ini, setidaknya Long Yunteng adalah putra terkuat ketujuh dari Long Baiyu. Sangat disayangkan jika orang yang akan mengambil alih di masa depan meninggal, kita bisa melepaskannya dan kamu bisa menukarnya dengan semi kekaisaran, senjata. Ayo, senjata setengah kaisar. Long Yuanhui mengangkat alisnya. Xie Qing, beraninya kamu. Faktanya, Xie Qing dan Mu Yun hanya punya hati dan tidak berniat membunuh Long Yunteng. Taixuan panjang, Fuling panjang, Mu Yun dan Xie Qing juga mengerti bahwa mereka tidak bisa membunuh Long Yunteng. Tepat pada waktunya, Long Yuanhui datang dan memanfaatkan kesempatan ini untuk memeras. Adapun pembebasan Long Yunteng, orang ini membalas. Mu Yun dan Xie Qing tidak takut. Lagi pula, Long Yunteng sama sekali tidak menentang mereka. Jika orang ini tidak jujur, sampai jumpa lagi dan bunuh dia secara langsung.